Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aramadana dengan NIM 40120111082. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai hukum pertambangan yang sudah dipelajari selama setengah semester ini. Dan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Baiklah, tanpa berlama-lama, materi yang pertama yaitu tentang pengertian hukum tambang. Baiklah, yaitu istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. Mining law itu diartikan sebagai hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang atau bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan atau menurut aturan-aturan yang ditetapkan. Kemudian, ruang lingkup hukum pertambangan. Hukum pertambangan pada hakikatnya mempunyai ruang lingkup mengatur hubungan antara mereka yang akan menambang dengan negara atau pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan, tentang bagaimana cara memperoleh hak untuk melakukan usaha pertambangan dan kewajiban-kewajiban pengusaha pertambangan kepada negara selaku pemegang hak penguasaan pertambangan bahan galian dari bangsa Indonesia. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, maka hukum pertambangan dapat digolongkan dalam hukum administrasi negara, karena hukum pertambangan mengatur antara lain bagaimana aparatur Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral CQ. Dan ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan umum dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum merupakan pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi. Pertambangan umum dibedakan menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama, pertambangan mineral radioaktif, yang kedua yaitu pertambangan mineral logam, dan yang ketiga pertambangan mineral non logam, yang keempat pertambangan batu bara, gambut, dan bitumen padat, dan yang kelima yaitu pertambangan panas bumi. Kemudian adapun sistem penambangan yang ada di Indonesia, yang pertama yaitu tambang terbuka atau surface mining, yang kedua yaitu tambang bawah tanah atau underground mining, dan yang ketiga yaitu tambang bawah air atau underwater mining. Baiklah, kemudian dasar hukum pertambangan di Indonesia. Yang pertama, dasar hukum pertambangan sebelum masa kemerdekaan, yaitu peraturan mengenai pertambangan pertama yang dibentuk ialah Menjinreglement pada tahun 1850. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan konsensi kepada swasta dalam mengusahakan pertambangan di Hindia Belanda. Ia juga menjadi dasar hukum dalam penguasaan seluruh sumber daya alam pertambangan yang ada di Hindia Belanda, termasuk dalam pengambil alihan penambangan yang telah ada sebelum pemerintah Hindia Belanda berdiri. Setelah Indisminwet, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan beberapa peraturan lainnya terkait pertambangan, yaitu Mitnordonti pada tahun 1907 yang mengatur mengenai pengawasan keselamatan kerja, dan pada tahun 1930 yang mencabut 1907 dalam Mitwot 1930 pengaturan mengenai pengawasan kerja dihapus. Kemudian dasar hukum pertambangan masa setelah kemerdekaan, yaitu pasca kolonial, Undang-Undang NRI tahun 1945 sebagai hukum tertinggi menetapkan landasan konstitusional dalam pengolahan sumber daya alam di Indonesia, termasuk pada pertambangan mineral dan batu bara. Landasan konstitusional tersebut ialah pasca pada pasal 33 ayat 2, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan ayat 3 yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian pada Undang-Undang nomor
Nomor 78 tahun 1958 tentang penanaman modal asing atau Undang-Undang PMA pada tahun 1958. Pada bagian memori penjelasan undang-undang ini ditegaskan perusahaan-perusahaan tertentu termasuk dalam lapangan pertambangan bahan-bahan vital harus memiliki oleh pemerintah atau pusat atau daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang pembatalan hak-hak pertambangan, yaitu penerbitan undang-undang ini dilatar belakangi oleh banyaknya hak-hak pembatalan yang dikeluarkan dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia pada masa pemerintah Hindia Belanda. Berdasarkan Indis Minweit pada tahun 1899 dan perubahannya. Kemudian ada pun peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 37 tahun 1960 tentang pertambangan atau Perpu Pertambangan 1960 mengizinkan pemerintah menarik modal asing untuk mengembangkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalam usaha pertambangan di Indonesia. Kemudian dasar hukum pertambangan masa reformasi pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan atau Undang-Undang Minerba 2009 yaitu terbitnya undang-undang ini menjadi momentum pembaruan hukum pertambangan di Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Minerba 2009 dimulailah babak baru di mana dalam pengelolaan pertambangan hanya menganut rezim izin, tidak mengenai rezim kontrak seperti pada Undang-Undang Pertambangan 1967. Pada saat Undang-Undang Minerba 2009 diimplementasikan, tiba-tiba muncul kebijakan pemerintah yang menarik kembali kewenangan pengelolaan pertambangan dari kabupaten atau kota. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau Undang-Undang Pemda 2014, penataan dan penyesuaian pengelolaan pertambangan yang semula sentralistis lalu berubah menjadi desentralisasi dengan undang-undang baru ini menjadi sentralistis kembali. Kewenangan pemerintah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pertambangan dicabut bahkan sampai pada kewenangan pengelolaan bahan galian batuan yang selayaknya berada di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu tentang perubahan Undang-Undang Minerba 2009 atau Undang-Undang Minerba 2020 yaitu berkaitan dengan klausul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Tata kelola pertambangan akan diakses oleh pemerintah pusat. Sementara untuk hal sederhana seperti usaha perseorangan, perizinannya dapat diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat 1. Dan pemerintah akan menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam serta mineral bukan logam yang merupakan jenis tertentu atau batu bara, termasuk juga area izin usaha pertambangan batu bara dan logam yang ditetapkan oleh menteri baik darat maupun lautan. Kemudian yaitu ada asas hukum tambang, yaitu terdapat dalam bab 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dibagi menjadi beberapa asas, yaitu pada bagian A, manfaat, keadilan, dan keseimbangan. Kemudian keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Dan yang D yaitu berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kemudian tujuan hukum pertambangan yaitu terdapat dalam bab 2 pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dibagi menjadi beberapa tujuan yaitu pertama, menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya, berhasil guna, dan berdaya saing. Kemudian menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, dan menjamin ketersediaannya mineral dan batu bara sebagai bahan baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri. Kemudian mendukung dan kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Kemudian yang terakhir
yang terakhir yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian wilayah pertambangan adalah wilayah yang wilayah pertambangannya terdiri atas wilayah usaha pertambangan atau WUP, wilayah pertambangan rakyat WPR, dan wilayah pencadangan negara atau WPN. Wilayah pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan. Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pertambangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu indikasi formasi batuan pembawa mineral dan atau pembawa batu bara, kemudian potensi sumber daya bahan yang berwujud padat dan atau cair. Kemudian adapun perizinan pertambangan. Perizinan pertambangan minerba tertuang dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu tentang pertambangan mineral dan batu bara atau revisi Undang-Undang Minerba. Dalam ayat 1 tersebut ditegaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dari pemerintah pusat. Izin ini pada ayat 2 diberikan melalui nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan atau izin. Menurut ayat 4, perizinan ini dapat didelegasikan kewenangannya dari pusat ke daerah. Perihal jenis-jenis perizinan diatur dalam ayat 3 yaitu izin usaha pertambangan atau IUP, izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, izin usaha sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian. Adapun izin pertambangan rakyat atau IPR, surat izin penambangan batuan atau SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, izin usaha jasa pertambangan atau IUJP dan atau IUP untuk penjualan. Dan yang terakhir yaitu jasa pertambangan. Jenis kegiatan usaha jasa penunjang pertambangan IUJP diatur dalam pasal 137 ayat 2 yaitu PP 96 2021 meliputi bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, reklamasi pasca tambang, keselamatan pertambangan, dan bidang penambang. Baiklah, sekian materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.